Prosedur audit sistem informasi. Dalam kegiatan auditing, paling tidak mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objektif independen, yaitu tidak tergantung pada jenis atau aktivitas organisasi yang diaudit. Yang kedua, sistematis, terdiri dari tahap demi tahap proses pemeriksaan. Yang ketiga, ada bukti yang memadai, mengumpulkan, mereview, dan mendokumentasikan kejadian-kejadian. Yang terakhir, adanya kriteria untuk menghubungkan pemeriksaan dan evaluasi bukti-bukti. Prosedur audit. Sebenarnya, konsep dan prinsip auditing baik di lingkungan manual dan lingkungan sistem informasi yang berbasis komputer tidak berubah. Yang berubah adalah metode dan teknisnya saja. Beberapa teknik dan metode tersebut berbeda karena antara lain disebabkan yang pertama, otomatisasi, yaitu seluruh proses dalam pemrosesan data elektronik mulai dari input hingga output cenderung secara otomatis. Bentuk penggunaan dan jumlah kertas cenderung minimal, bahkan seringkali tidak ada, sehingga untuk penelusuran dokumen audit berkurang dibandingkan sistem manual yang banyak menggunakan dokumen dan kertas. Yang kedua, keterkaitan aktivitas yang berhubungan dengan catatan-catatan yang kurang terjaga. Yang ketiga, dengan sistem online mengakibatkan output seringkali tidak tercatat. Yang keempat, audit around komputer yang mengabaikan sistem komputer, tapi yang dilihat atau yang diuji adalah input dan output. Yang terakhir, audit through komputer menggunakan bantuan komputer atau software untuk mengaudit. Jika pelaksanaan audit di sistem informasi berbasis komputer dilakukan secara konvensional terhadap lingkungan PDE seperti dalam sistem manual, maka cenderung tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, baik oleh klien maupun auditor sendiri, bahkan cenderung tidak efisien dan tidak terarah. Untuk itu, seringkali dalam proses pengembangan sebuah sistem informasi akuntansi berbasis komputer melibatkan akuntan. Jika akuntan terlibat dalam desain sistem PDE sebuah organisasi, maka akan memudahkan pengendalian dan penelusuran audit ketika klien tersebut meminta untuk pekerjaan audit. Ada dua keuntungan jika seorang akuntan terlibat dalam desain sistem informasi dalam lingkungan pemrosesan data elektronik, yaitu pertama, meminimalisasi biaya modifikasi sistem setelah implementasi, dan kedua, mengurangi pengujian selama proses audit. Auditor dapat menggunakan tiga kategori sebagai teknik audit berbantuan komputer. Yang pertama, audit di sekitar komputer. Yang kedua, audit melalui komputer, dan yang terakhir, audit dengan komputer. Audit di sekitar komputer. Dalam pendekatan audit di sekitar komputer, auditor menilai struktur pengendalian, menguji transaksi, dan memverifikasi saldo perkiraan seperti dalam sistem non-PDA. Tanpa menguji pengendalian PDA klien, auditor fokus pada kualitas input dan output sistem aplikasi untuk menilai pemrosesan data klien. Oleh karena itu, auditor memerlukan akses ke dokumen sumber yang memadai dan output terperinci yang dapat dibaca. Kunci metode ini adalah menelusuri transaksi dari dokumen sumber hingga laporan keuangan. Proses ini dimulai dengan meninjau dan menguji pengendalian masukan, kemudian menghitung hasil yang diharapkan dari transaksi terpilih, dan akhirnya membandingkan hasil tersebut dengan laporan ikhtisar saldo perkiraan untuk memastikan akurasi. Selanjutnya, metode audit di sekitar komputer cocok untuk situasi sebagai berikut. Yang pertama, dokumen sumber tersedia dalam bahasa non-mesin. Yang kedua, dokumen-dokumen disimpan dalam file dengan cara yang mudah ditemukan. Yang ketiga, keluaran dapat diperoleh dari daftar yang terinci, dan auditor mudah menelusuri setiap transaksi dari dokumen sumber kepada keluaran dan sebaliknya. Yang keempat, sistem komputer yang diterapkan masih sederhana. Yang kelima, sistem komputer yang diterapkan masih menggunakan software yang umum digunakan dan telah diakui serta digunakan secara massal. Selanjutnya, keunggulan metode audit di sekitar komputer yaitu sederhana, dan auditor yang memiliki pengetahuan minimal di bidang komputer dapat dilatih dengan mudah untuk melaksanakan audit. Kelemahannya yaitu jika lingkungan berubah, maka kemungkinan sistem itu pun akan berubah, sehingga auditor tidak dapat menilai atau menelaah sistem yang baik. Dalam hal ini, auditor harus waspada atas kemampuan sistem itu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Materi selanjutnya adalah audit melalui komputer atau audit through the computer. Pendekatan ini banyak digunakan dalam audit PDE. Auditor menggunakan komputer untuk menguji logik dan pengendalian yang ada di dalam komputer dan catatan yang dihasilkan oleh komputer.
Besar kecilnya penggunaan komputer dalam audit tergantung pada kompleksitas dari sistem komputer perusahaan yang diaudit. Penggunaannya dapat sederhana ataupun dapat lebih rumit. Dalam pendekatan ini, fokus perhatian auditor langsung pada operasi pemrosesan di dalam sistem komputer. Selanjutnya, pendekatan audit melalui komputer cocok dalam kondisi berikut ini. Yang pertama, sistem aplikasi memproses input yang cukup besar dan menghasilkan output yang cukup besar pula, sehingga memperluas audit untuk meneliti keabsahannya. Yang kedua, bagian penting dari struktur pengendalian intern perusahaan terdapat di dalam komputer yang digunakan. Yang ketiga, sistem logika komputer sangat kompleks dan memiliki banyak fasilitas pendukung. Selanjutnya, adanya jurang yang besar dalam melaksanakan audit secara visual, sehingga memerlukan pertimbangan antara biaya dan manfaatnya. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan pendekatan audit melalui komputer. Untuk keunggulannya, yang pertama, audit memperoleh kemampuan yang besar dan efektif dalam melakukan pengujian terhadap sistem komputer. Yang kedua, audit akan merasa lebih yakin terhadap kebenaran hasil kerjanya. Yang ketiga, auditor dapat menilai kemampuan sistem komputer tersebut untuk menghadapi perubahan lingkungan. Lalu untuk kelemahannya, yang pertama, data uji bisa sangat mahal, dalam pengembangannya banyak memakan waktu, dan program pengujian sering mengalami perubahan, sehingga hasil yang diperoleh dapat cepat usang. Yang kedua, bagi auditor pemula, mungkin sulit untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh operator komputer yang ahli dalam menukar program. Yang ketiga, teknik tersebut sifatnya statis karena berfokus pada titik waktu tertentu dan tidak memberikan hasil yang berkesinambungan. Yang keempat, karena teknik ini berfokus pada aplikasi individual, maka cenderung tidak memberikan pengujian yang komprehensif atas keseluruhan rangkaian sistem pemrosesan transaksi. Dan yang terakhir adalah, dalam sistem pemrosesan online, cara ini tidak mudah digunakan. Audit dengan komputer. Audit with komputer. Pendekatan ini audit dilakukan dengan menggunakan komputer dan software untuk mengotomatis prosedur pelaksanaan audit. Pendekatan ini dapat menggunakan beberapa komputer assistant audit technology sebagai berikut. Sistem kontrol audit brief file atau SCARF. Snapshot pemotongan cepat. Yang kedua, pendekatan audit dengan bantuan komputer merupakan cara audit membantu komputer yang sangat bermanfaat selama pengujian substantif file dan record perusahaan. Software audit yang digunakan merupakan proses komputer yang digunakan oleh audit untuk membantu pengujian dan evaluasi keandalan record dan file perusahaan. Software audit yang digunakan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu perangkat lunak audit terspesialis atau SAS, Specialist Audit Software. Yang kedua, perangkat lunak auditor generation atau GAS, Generation Audit Software. Perangkat lunak terspesialis atau Expert Audit Software SAS merupakan salah satu atau lebih program khusus untuk dirancang oleh auditor agar sesuai dengan situasi audit tertentu. Software ini jarang digunakan sebagai penyiapnya, maka waktu dan mahal, dan diperlukan keahlian auditor di bidang komputer. Cara ini penanggulangannya dapat dengan menggunakan proses yang relevan dengan tujuan audit yang sangat ini digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, perangkat lunak audit generation atau GAS. Pertama, perangkat lunak audit yang digenerasi terdiri dari
seperangkat program komputer yang secara bersamaan melaksanakan bermacam fungsi pemrosesan data dan manipulasi data. Gas dikembalikan oleh kantor akuntan untuk berbagai tugas audit dan dapat digunakan pada sebagai perusahaan. Yang kedua, proses-proses yang di-generation merupakan dua manfaat. Yang pertama, proses ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga memudahkan pelatihan sebagai staf auditor dan menggunakan proses program. Meskipun hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang PDE dan tidak perlu memiliki pengetahuan dalam program, dapat diterima pada lingkungan tugas yang lebih besar tanpa harus mengeluarkan biaya atau mengalami kesulitan dan mengembangkan program. Tahapan proses audit. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor yang akan melakukan proses audit di lingkungan PDE mempunyai 4 tahapan audit sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan audit. Tujuan perencanaan audit adalah untuk menentukan why, how, when, dan by whom sebuah audit akan dilaksanakan. Aktivitas perencanaan audit meliputi penetapan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, dan pemahaman mengenai operasi bisnis klien. Yang kedua yaitu mengumpulkan bukti audit, mengobservasi aktivitas operasional di lingkungan PDE, mengkaji ulang sistem dokumentasi PDE, mendiskusikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan petugas berwenang, pengujian keberadaan dan kondisi fisik aktiva, konfirmasi melalui pihak ketiga, menilai kembali dan reperformance prosedur sistem PDE, vouching ke dokumen sumber, yang terakhir analytical review dan metode sampling. Yang ketiga yaitu evaluasi bukti. Auditor menggunakan bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai reasonable assurance. Jika inherent risk dan control risk sangat tinggi, maka harus mendapatkan reasonable assurance yang lebih besar. Aktivitas evaluasi bukti yang diperoleh meliputi menilai, akses, kualitas pengendalian internal PDE, menilai reliabilitas informasi PDE, menilai kinerja operasional PDE, mempertimbangkan kembali kebutuhan adanya bukti tambahan, mempertimbangkan faktor resiko, mempertimbangkan tingkat materialitas, dan yang terakhir adalah bagaimana proses bukti audit. Yang keempat yaitu mengkonfirmasikan hasil audit. Auditor menyiapkan beberapa laporan temuan dan mungkin merekomendasikan beberapa usulan yang terkait dengan pemeriksaan dengan didukung oleh bukti dan dalam kertas kerjanya. Setelah direkomendasikan juga harus dipantau apakah rekomendasinya itu ditindaklanjuti. Kesimpulan, audit sistem informasi dan prosedur melibatkan evaluasi sistem informasi dan prosedur perusahaan untuk menentukan apakah mereka memenuhi standar dan kepatuhan yang diperlukan. Ini termasuk mengevaluasi sistem informasi seperti sistem akuntansi, sistem manajemen inventaris, dan sistem manajemen hubungan pelanggan untuk menentukan apakah mereka efektif, efisien, dan memenuhi standar dan kepatuhan yang diperlukan. Ini juga termasuk mengevaluasi prosedur keamanan data, prosedur privasi data, dan prosedur kepatuhan regulasi untuk menentukan apakah mereka diikuti dan memenuhi standar dan kepatuhan yang diperlukan. Tujuan dari audit ini adalah untuk menilai sistem informasi dan prosedur perusahaan dan mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar dan kepatuhan yang diperlukan.